Nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nabasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Benar. Ayo Ianis berdiri sini. Biar segar, yang ngantuk berdiri sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini. Amin. Faslun fi mujibatil husli ila amgal. Sekarang kita masih menjelaskan tentang mewajibkan sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalau kita melakukannya maka wajib kita mandi besar. Di antaranya wal janabatu dan junub. Wal janabatu dan junub bi khurujil maniyyi disebabkan keluar mani. Bi khurujil maniyyi disebabkan keluar mani. Istamil. Nah, jadi juga diantara wajibnya kita mandi besar apabila junub. Junub itu bermacam-macam. Diantaranya junub karena keluar air mani. Juga junub karena berhubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar air mani. Ya, yang penting kemaluan laki-laki masuk kemaluan perempuan walaupun tak keluar mani, masuknya hanya sebentar, maka dia wajib mandi besar. Begitu pula umpamanya ente tidur lalu ente mimpi basah, mimpi sampai keluar mani juga wajib mandi besar. Keluar air mani, laki-laki keluar, perempuan juga keluar. Ya, tidak ada, bukan cuma laki-laki, perempuan juga sama-sama bisa keluar air mani. Dan juga kalau udah keluar air mani, maka itu menunjukkan orang tersebut baligh. Siapa yang udah keluar air mani, walaupun umurnya belum nyampe 15 tahun, 9 tahun umurnya dia keluar air mani atau haid kalau perempuan, ya. Haid usus perempuan, kalau air mani laki-laki atau perempuan 9 tahun ke atas maka dia dihukumi baligh. Apabila sampai umur 15 tahun belum keluar air mani, tidak pernah keluar air mani, tidak pernah haid, pas umurnya 15 tahun juga dia baligh. Umur 15 tahun pas. Umur 15 tahun dihitung 15 tahun apa? Tahun Islam apa tahun Masehi? Yang dihitung tahun Hijriyah, bukan Masehi. Lebih cepat tahun Hijriah daripada Masehi. Kenapa lebih cepat tahun Hijriah daripada Masehi? Karena tahun Hijriah tidak ada tanggal 31. Ya, kalau tahun Masehi kan ada tanggal 31. Tahun Hijriah, tahun Islam hanya sampai tanggal 30, tidak ada 31. Kalau tahun Masehi ente mau ngitung, ente bingung. Ini bulan ini sampai 30 apa 31? Caranya gini. Nih ente pegang ini. Ini yang jari telunjuk kiri, pentolnya ini kan pentol. Ini berarti yang pentol ini 31. Berarti tanggalnya sampai 31. Yang enggak pentol, yang di tengah ini berarti nyampe 30. Contohnya Januari berarti 31. Februari, khusus Februari kalau enggak 29 28. Tanggalnya sampai 29 atau 28. Berarti Maret berarti 31. April berarti berapa? 30. Mei sampai 31, Juni 30, Juli, Agustus 31 lagi karena mentol. September 30, Oktober 31, apa lagi? November, Desember. Kalau mau tahu ente bingung ente. Bulan Januari, Maret sampai berapa tanggal? Berarti kalau pentol gini nih 31. Dimulai dari ini, jari tunjuk kiri, Januari. Ya, kalau khusus Februari antara 29 atau 28. Sedangkan bulan-bulan Islam Muharram sampai Dzul Hijjah, paling dikit bulan Islam tuh tak 29 hari, paling banyak 30. Enggak ada 28, enggak ada 31. Makanya lebih cepat bulan Islam hitungannya. Andaikan umur ente sekarang nih, umpama umur ente 12 tahun, bulan Masehi. Bulan Islam umur ente udah 12 tahun lebih. 12 tahun lebih. Umpama umur bapak ente, orang tua ente 60, berarti kurang lebih umur Islam paling sekitar 62.
lebih cepat. Karena apa? Dipotong tadi, enggak dipotong 31 enggak ada dalam tahun baru Islam. Nah, yang betul yang mana yang kita ikuti? Sebenarnya yang kita ikuti kalau baligh atau batas haid atau hutang puasa itu yang diikut mana? Yang diikut bulan Islam. Makanya bentar lagi tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi ini bukan tahun baru Islam. Ya, bukan tahun baru Islam. Jangan ikut-ikutan. Makanya santri putra ndak ada kalau izin rejak, baik sakit atau sakit di pondok. Ya, berobat di pondok, ndak ada rejak-rejak. Karena nanti pintar biasanya kalau udah hampir tahun baru pura-pura langsung menggigil badannya. Menggigil, sesak, bengek. Ya, pura-pura nak mati gini, ndak ada. Ya, ndak ada macam-macam nanti. Banyak ente alasan. Ente santri. Ngerti? Ente santri jangan sampai ikut-ikut gitu. Apa kata Nabi Muhammad? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya barang siapa ikut-ikutan ritual, adat istiadat, budaya milik orang-orang kafir, fahuwa minhum, maka ia termasuk golongan mereka. Enggak boleh kita ikut-ikutan. Makanya ini banyak sekarang orang-orang Islam, ya Islam yang dikit-dikit budaya Nusantara. Mereka toleransi kebablasan, toleransinya kelebihan. Ya, toleransi itu apa? Toleransi itu menghargai. Menghargai, tapi ingat bukan mengikuti. Menghargai, contoh bentar lagi ada orang non muslim tanggal 25 Desember ada acara Natal. Kita toleransi dengan apa? Jangan kacau. Enggak usah kacau, enggak usah ganggu. Ya orang Natal biarkan. Itu namanya toleransi. Tapi bukan kita ikut. Ini ada orang Islam bahlul ya. Ada acara Natalan di gereja bawa gendang hadrah baca tola'al badaru. Ini bukan toleransi, toleransi. Ngerti? Sedangkan mereka orang-orang non muslim enggak perlu. Mereka enggak perlu orang Islam itu pergi ke gereja bawa hadrah baca Al-Qur'an, enggak perlu. Mereka cukup orang Islam enggak ngaco, enggak ganggu, udah itu toleransi. Ayo nanti mama banyak nih orang-orang Islam liberal nih. Kiai padahal nih ya, kiai. Kemarin barusan lagi ada haul kiai siapa tuh di daerah Jawa. Ini yang diundang apa? Kalau haul ulama lain kan yang diundang Habib Syekh bersolawat, Ustadz Somad, kan Buya Yahya yang diundang. Ini ngundang apa? Ngundang satu Gus, ya namanya Gus Miftah. Gus Miftah dengan Nikita Mirzani yang diundang. Udah itu dipanggil nyai, ya gitu nyai. Selamat datang kepada Gus Miftah dan selamat datang kepada Nyai Nikita Mirzani. Abu arti nyai? Nyai. Kok banyak jadi nyai, gampang jadi nyai. Tapi sebenarnya nyai banyak sih, Nyi Roro Kidul nyai juga. Nyi Belorong, Mak Lampir nyai. Enggak. Gampang-gampang jadi nyai, oleh panitia dipanggil nyai. Padahal pakai jilbab belum betul. Ya, dan acara haul diisi dengan apa? Dengan joget-joget, dengan nyanyi-nyanyi. Ini haulnya ulama. Nah, ini kalau orang udah, ini kata ulama al-Islam mahjubun bil muslimin. Yang artinya agama Islam akan dirusak, akan dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Kayak ini nih Islam nih kayak gini. Liberal ini. Alasannya dengan dalil toleransi. Akhirnya ustadznya kiainya masuk ke gereja baca hadrah, ya bawa gendang hadrah, baca solawat, ya ngaji. Coba nanti dibalas. Ada orang non muslim masuk ke masjid. Ya kami Pak Ustadz mau masuk masjid mau bawa salib Pak Ustadz. Nah, nanti kami nyanyi-nyanyi puji-puji Tuhan gereja, ya nyanyi lagu-lagu kami. Kira-kira diperbolehkan enggak Pak Ustadz tuh? Enggak boleh. Nanti dia protes. Lu kenapa Pak Ustadz tak boleh? Kemarin Pak Ustadz masuk, ketika acara kami Pak Ustadz pidato, berarti nanti Jumat kami balas. Nanti Jumat yang khotbah jangan Pak Ustadz, saya. Saya nanti pakai baju saya, pakai salib, saya khotbah. Gantian Pak Ustadz. Nah, nak jawab apa Pak Ustadznya? Nah, jadi mereka orang non muslim tuh enggak perlu orang Islam sampai datang gereja baca Al-Qur'an, baca sholawat, enggak perlu. Yang penting kita umat Islam jangan mengganggu. Itu namanya udah menghargai. Paham? Lakum dinukum. Apa sebelumnya? Ayat lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita umat Islam
Kita umat Islam harus berkeyakinan bahwa hanya Islam agama yang benar. Harus berkeyakinan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar hanya agama Islam. Wajib kita berkeyakinan seperti itu. Silakan mereka orang-orang non-muslim mengatakan cuma agama kami yang paling benar. Enggak apa-apa, silakan. Kita hargai. Yang penting kita umat Islam juga harus mengatakan bahwa hanya agama Islam yang paling benar. Tanpa menjelek-jelekan, menghina agama lain. Enggak boleh. Nabi Muhammad enggak pernah menghina agama lain. Ya, ini sampai ada kiai yang mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga, semua agama masuk surga. Jadi apa gunanya neraka? Allah nyiptakan neraka untuk apa? Hah? Semua agama masuk surga. Ya, tidak ada gunanya neraka, kosong neraka. Nah, makanya kita harus berkeyakinan bahwa hanya agama Islam yang paling benar tanpa menghina atau menjelek-jelekkan agama lain. Ini banyak sekarang nih perusak Islam. Ya, orang-orang liberal. Makanya ente gini, kalau ente nanti pulang ke rumah ente ke kampung atau ente kuliah di IAIN banyak nih, IAIN ini banyak laporan, banyak orang-orang liberal dia. Ya, kalau ente kuliah, ente lihat dosennya. Dosennya ente lihat, kalau ndak sama dengan guru-guru ente, ndak sama dengan ulama-ulama tua zaman dulu, ndak sama dengan datuk-datuk ente, ndak usah diikut. Ndak usah diikut. Ya, kalau dia bilang ini paling betul, ente mikir nanti ente bilang, ente dah mati. Ana ni kenal dia barusan, kok ana mau ikut dia? Sedangkan ana kenal dengan Abi, dengan guru-guru ana diajar dari dulu ana kenal. Kok bisa gara-gara yang baru ana melepaskan yang lama. Pokok intinya gitu ya. Kalau tidak sama dengan guru-guru kita di Al-Jihad, tidak sama dengan datuk-datuk ente di kampung-kampung, ulama-ulama ente di kampung-kampung, ulama-ulama zaman dulu, udah tak usah ikut. Walaupun dia profesor, doktor, kepalanya sula pun, bukan cuma kepalanya sula, giginya rongga, tidak usah ente ikut. Ngerti? Ikut ya ulama-ulama kita zaman dulu. Makanya, ya, jadi tidak boleh kita ikut-ikutan ritual adat istiadat perayaan milik orang-orang yang selain agama Islam, non muslim. Tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Yang penting kita jangan sampai menghina. Itu udah toleransi. Anak ndak ikut mas, ndak ikut ngerayakan mas. Cuma anak keluar aja malam-malam mas, ngumpul-ngumpul dengan orang mas, ya. Cuma bakar-bakar jagung mas. Ndak bisa kebakar jagung besok malamnya. Hah? Kok harus malam itu kalau ndak dinamakan ikut? Ayo. Mamanya malam ini nih, tahun baru nih, Masehi. Ente ngumpul sekeluarga kadang-kadang kan bakar-bakar jagung, ngembon sambil nunggu lihat kembang api. Ya, ndak bisa ke besok malam. Mati kalau malam itu, ndak malam itu mati. Hah? Kenapa harus malam itu kalau ndak disebut ngikut? Ayo. Berarti sama ndak dengan ngikut tuh? Sama. Makanya ndak boleh. Ya, anak-anak mah dari IIM dulu masih kecil. Bah, kata kawan-kawan tuh, bah, ada tahun baru, bah. Nanti kita jalan-jalan yuk, bah. Nanti beli trompet, bah. Ndak boleh. Apa tak boleh, bah? Ndak boleh. Ya. Jadi tidak. Kita bakar-bakar jagung besok malam. Ya, atau malam sebelumnya. Atau sorenya. Ya, mama nanti malam, sorenya bakar jagung. Udah, yang penting tak ikut malam itu. Akhirnya mas gitu, besok malamnya baru beli jagung, bakar jagung dah. Yang penting bukan malam itu. Paham? Jadi itu toleransi itu ingat sekali lagi, toleransi menghargai, tapi ingat bukan mengikuti. Nah, ini banyak nih sekarang nih toleransi kebablasan, bukan toleransi, akhirnya toleransi. Nah, makanya santri hati-hati, apalagi ente di pondok, izin sakit sampai ngikut, enggak ada, itu langsung. Kalau ente sampai izin nanti ada dengan alasan apapun, jangan balik lagi, tak usah balik lagi, mas tak terima nanti balik lagi, tak usah sampai tahun depan ente. Bang, tidak ada alasan apapun. Boleh, silakan mau balik silakan. Tapi tidak ada izin lagi. Tidak ada balik lagi ke pondok. Ya, paham? Jadi tidak usah ikut. Apalagi nanti ente berhenti, tidak usah ikut-ikutan. Ente santri, ente udah tahu hukumnya. Makanya Abi sering nyampaikan wa kullu man fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan atau lam yu'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Yang artinya orang alim, orang yang udah tahu hukumnya, kayak ente udah tahu hukumnya merayakan tahun baru Masehi yang bukan punya umat Islam, itu hukumnya tak boleh, haram. Tapi ente masih ikut-ikutan. Apa kata kitab Imam Ahmad bin Husain bin Ruslan yang ngarang kitab Zubat, beliau mengatakan orang yang udah tahu hukumnya tapi masih melanggar,
mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Maka dia akan disiksa, akan dilemparkan ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Sebelum orang kafir masuk neraka, ini nih santri yang udah tahu hukumnya masih melanggar akan dilemparkan dulu. Ya. Ustadz ini, santri ini yang udah tahu bahwa hukum merayakan tahun baru masih tidak boleh, tapi dia masih melanggar, ya dia dulu dilempar. Baru orang kafir. Wah, makanya hati-hati deh. Nah, jangan ikut-ikutan ritual budaya atau milik orang-orang kafir. Termasuk apa lagi juga ada ikut. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Contoh, nanti ada acara Natalan, ada orang pakai yang topi merah apa namanya itu? Santa Claus pakai itu, nggak boleh. Itu termasuk itu haram. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah juga, nggak boleh kita mengucapkan Natal. Tapi kita tetap menghargai. Ada orang Natalan pamannya, tetangga kita, ya kita ucapkan selamat ya, tapi tak usah ngomong Natal. Selamat ya. Banyak kue itu. Ya. Selamat ya. Selamat berbahagia, selamat bersenang-senang. Ya, selamat berbahagia, selamat bersenang-senang. Ya, enggak apa-apa. Enggak usah kacau, enggak usah ganggu. Dalam Islam kita enggak boleh mengucapkan selamat Natal. Ya, enggak boleh mengucapkan selamat Natal. Paham? Kenapa? Natal itu artinya bahwa Nabi Isa itu kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sedangkan kita umat Islam berkeyakinan bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa yaitu Nabi, Rasul, utusan Allah. Nah, sedangkan orang lain meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Tidak boleh kita kacau, harus kita hargai. Biarkan pendapat mereka, tidak boleh kita hina. Itu pendapat mereka. Yang penting kita berkeyakinan umat Islam bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah. Dalam Al-Quran udah jelas. Udah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Ini firman Allah. Laqad kafaral ladzina qalu. Sungguh kata Allah, sungguh. Ya, ini taukid. Sungguh kata Allah telah kafir orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah, bahwa Allah itu tiga. Jadi menurut Islam Allah itu satu. Lebih dari satu itu berarti keluar dari Islam. Ini keyakinan kita umat Islam. Harus kita yakin bahwa Allah itu satu. Tidak ada Allah itu dua apalagi tiga. Tidak ada. Masalah mereka orang muslim mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Ya, tidak boleh kita ganggu, kita hargai, dan tidak boleh kita hina caci maki. Itu pendapat mereka. Yang penting tadi kata Mas, kita harus yakin dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran telah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Itu pendapat kita umat Islam. Tapi ingat, jangan mencela, mencaci maki pendapat agama lain. Biarkan mereka dengan pendapat mereka. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah ngolok-ngolok, jelek-jelekkan, maki-maki agama lain, tak pernah Nabi Muhammad. Tidak pernah kau ni bodoh bala. Ya. Lingau kau ni. Ya. Paham? Tidak pernah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad biar. Ya, kena Nabi Muhammad. Paham? Nah, ini yang dilakukan. Selama mereka tidak hina Islam. Nah, kalau umpamanya ada orang menghina Islam, baru kita perang. Kalau ini kan kita terbalik orang Islam sekarang nih. Kalau yang dihina agama Islam, yang dihina Al-Quran, yang dihina Allah, yang dihina Nabi Muhammad, santai. Tapi kalau yang dihina diri dia, yang diolok-olok dia, yang dimaki-maki dia, wah, ya, ngamuk dia. Sedangkan Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad kalau yang diolok pribadi, Nabi Muhammad dilempar dengan batu keluar darah. Enggak ngamuk Nabi Muhammad. Diludah mukanya diludah. Nabi Muhammad enggak balas. Sampai malaikat Jibril yang ngawal Nabi Muhammad nih, Haris, gum. Diri ente. Diri beta kantok berdiri. Ya. Una sini. Jadi pengawal Mas. Ya. Alas. Sampai ketika Nabi Muhammad diludah, Nabi Muhammad dilempar ke sininya dilempar dengan batu sampai keluar darah. Malaikat Jibril tak kuat, malaikat Jibril. Panas malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang ke Nabi Muhammad, kalau ente izinkan anak angkat nih, gunung nih, anak sunjamkan kepada mereka biar mati semua, kata malaikat Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan Jibril, tak boleh gitu. Ya. Mereka langsung Nabi angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka kaumku ini petunjuk ya Allah, karena mereka belum tahu bahwa aku ini nabi. Mereka belum tahu. Makanya ya, karena Nabi bilang jangan Jibril, karena mereka mangkong aku pakai batu karena mereka ini belum tahu, belum yakin bahwa aku ini nabi. Biarkan.
Kayak ente umpamanya kayak emas nih, umpamanya emas. Emas biasa ke pasar, ada orang enggak kenal emas. Biasa dia, enggak ngormat, enggak kenal. Ya, Pak, gimana kabar, Pak? Ya, panggil Bapak. Kadang enggak kenal. Bapak rumahnya mana, Pak? Pertama nih belum kenal. Oh, rumah saya di Sungai Jawi. Sungai Jawi, Pak. Di mana Masjid Pesantren Al Jihad tuh, Pak? Anda jauh dari situ sekitar 50 meter. Oh. Bapak masih ada keluarga enggak, Pak Ustaz Abdul Thalib? Iya, keluarga. Nah, kalau udah nanya detail baru mah jawab. Keluarga dari apa, Pak Ustaz? Baru mah jawab, iya saya anaknya. Baru berubah. Oh, Pak Ustaz, Masya Allah. Ya. Karena orang belum kenal, wajar. Begitu pula Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, ngajak orang masuk Islam, orang belum kenal, orang belum yakin bahwa ini Nabi Muhammad, dilempar dengan batu hingga keluar darah, diludah wajah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tidak marah, bilang ke malaikat Jibril, jangan Jibril, dia tidak kenal, anda ini belum kenal dia, belum yakin dia bahwa anak Nabi. Tapi ketika mereka udah tahu, dia yakin bahwa ini Nabi Muhammad, Masya Allah mereka berubah, bahkan mereka siap mati-matian membela Nabi Muhammad. Nah, jadi wajar, ya kalau orang tidak kenal, biasa. Tidak kenal, kadang-kadang bernamas dengan Najwa tuh di beli bakso bungkus di bakso Pak Sabar. Ya, ketika parkir, ketika balik mau bayar, oh tak usah Beb. Mau dipanggil Habib. Ya. Kata Najwa, Baba udah jadi Habib. Nggak usah Beb, nggak usah. Akhirnya Mas bilang, Anda bukan Habib. Oh bukan Habib siapa? Kacong. Ya. Nggak usah ngaku-ngaku ya. Akhirnya jadi ente panggil anak Mas ya lah ya. Oh iya Mas, akhirnya panggil Mas. Tiap sekarang kalau emak beli situ enggak pernah dia Habib. Iya. Dia tahunya emak penceramah dikira Habib. Ya karena jenggot. Ya. Jenggot ganteng lagi kayak Sarukan kan. Nah, jangan ente mentang-mentang jenggot panjang aku Habib, hidung mancung aku Habib. Kambing jenggotnya panjang tak ngaku Habib. Gajah hidungnya mancung tak ngaku Habib. Ente ini hidung mancung ke dalam, gigi mancung keluar ngaku Habib. Rongak gigi. Kadang-kadang ada santri nih banyak nih kalau mas ceramah kadang-kadang banyak yang mirip-mirip Habib Bahar. Mirip Habib Bahar. Yo rambut pirang. Yo apa rambutnya pirang. Pokoknya gaya pakai Habib Bahar dibuka kancingnya. Iya kalau Habib Bahar, Habib Rehan orangnya ganteng, putih, hidungnya mancung, ya emang orangnya Masya Allah, muka tuh keren, bukan cuma ganteng, beliau berdua tuh cantik kan, Habib Bahar, Habib Rehan cantik tuh ya. Dia semerah-merah tambah ganteng, ini ente, udahlah hitam, celeng, ambung, beceng, odi, ya udahlah hitam legam. Di sini banyak banu, giginya rongak, hidungnya mancung ke dalam, ya disemer merah. Ya Allah kata orang kayak bulu jagung, asli mirip bulu jagung. Ente kalau mau lihat tuh ngace loh mungkin ente cocok lah anak semer merah. Kenapa takut ditangkap polisi dikira kerak lepas dari kebun binatang? Lah, Istamir. Jadi junub atau keluar air mani itu laki-laki atau perempuan itu wajib hukumnya mandi besar. Istamir. Kita bisa tahu bahwa kita keluar mani apa ciri-cirinya. Wa yu'rafu dan diketahui hurujul mani. Wa yu'rafu dan diketahui hurujul mani, keluarnya mani itu bitadafukihi dengan muncratnya, muncrat atau nembak, keluarnya itu nembak atau muncrat. Kalau laki-laki nembak, itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki keluar air maninya nembak. Kalau perempuan enggak, perempuan keluar seperti kitab jelaskan, kalau perempuan keluar tuh kayak keluarnya belele ya, kayak air liur, belele gini. Enggak ada perempuan tuh keluarnya nembak. Kalau laki-laki nembak itu perbedaannya. Terus apa ya selanjutnya? Ciri-ciri keluar air mani keluarnya apa yang kedua? Auladzatin atau merasa enak bihurujihi disebabkan keluar mani. Auladzatin atau merasa enak bihurujihi disebabkan keluar mani. Itu tanda yang kedua. Keluar air mani enak. Ya. Makanya
kenapa ada keluar air laki-laki perempuan ada keluar air mani? Bisa biar suami istri bisa menikmati berhubungannya suami istri. Paham? Makanya keluar air mani. Tapi dikeluarkannya ke tempat yang halal, bukan dikeluarkan ke tempat yang haram. Ya kayak barusan nih, bilang pesantren, padahal bukan pesantren tapi boarding school. Kiainya, ustadznya nih menghamili santrinya 12 orang. Sampai 9 santri beranak di pondok, bahkan ada yang beranak 2 kali. Rupanya diusut-usut mereka mut'ah, ya mut'ah tuh kawin pakai waktu sebentar ya. Nah ini arti air mani kita disalurkan kepada yang halal yaitu istri. Begitu pula perempuan, air maninya perempuan disalurkan kepada yang halal yaitu suami. Karena yang selingkuh bukan cuma laki-laki, banyak juga perempuan selingkuh, banyak. Suami berangkat ke kebun nanam ubi, istri di rumah tak mau kalah nanam ubi kak. Ya. Banyak yang selingkuh. Makanya kalau ente punya istri nanti, ya. Nah, contoh. Nah, kalau ente punya mama ente udah mulai bergaya-gaya dah. Bersolek-solek keluar rumah, bersolek cantik sekali. Sikit-sikit cekrek upload di Facebook, sikit-sikit cekrek upload di Facebook. Lalu banyak komen laki-laki, biasa kan ente lihat komen-komen tuh kan, halo sayang, halo juga, dibalas nama ente, halo juga. Hati-hati mbak ente tuh. Berarti mbak ente udah mulai ada paham. Karena emas pernah biasa di Facebook, emas lihat wali santri nih, mama memente nih, wali santri, emas lihat. Nggak mas ikuti tapi mah lihat komentar ya, di komentar rupanya mah ente ada yang GT padahal ada suaminya ya. Mah lihat komentarnya ya solek cantik krek, lalu sayang cantik ya, alhamdulillah makasih pujiannya, astagfirullahaladzim mak ente ya. Gimana bapak ente tuh? Ini bapak ente kata Nabi Muhammad, laki-laki kayak gini disebut dayus. Dayus tuh laki-laki bencong. Bukan bencong-bencong yang lecak-lecak gayanya, bukan. Ya, dayus maksudnya laki-laki bencong, melihat kemaksiatan, melihat istrinya melakukan maksiat, dia diam. Ini dayus. Dal iya wau tha dayus. Laki-laki bencong. Istrinya diurat kena laki-laki, dia diam. Ya, diam. Coba ente jalan berdua dengan istri ente. Di pasar tiba-tiba ada orang ngurat. Adek cantik dek ya. Panas nggak ente? Panas apa suka? Suka. Ada laki-laki. Dek, halo dek. Umpama, gimana ente? Ente akan jawab, iya, makasih bang ya telah memuji istri saya. Jawab gitu ente kira-kira. Apa ente ngambil barang? Ngasah barang ente. Itu kalau laki-laki yang hebat. Nggak usah ngasah barang, maksudnya pergi kan, bang maaf, jangan gitu bang, kurang ajar namanya. Tapi banyak di mama ente nih, mak ente. Ada berapa mak ente? Kalau mas sebut terkejut kali ente. Mungkin juga ente udah tahu. Ya, ada mak, terutama yang paling banyak nih emak daerah Pontianak Utara dengan emak daerah Mempawah. Ya, ini emak-emak. Pontianak Barat, Sungai Jawi, emak-emaknya juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Yang banyak emak-emak yang bergaya-gaya, ya daerah dekat-dekat Pinyu. Pokok yang merasa punya emak. Ente ketawa tuh ya. Merasa ente emak ente ya. Nanti dia tuh coba lihat, krek, udah cantik sekali. Foto sendiri, krek, langsung diupload gitu. Ih, sayang, ada bibirmu sangat seksi. Mama ente bukan marah, jawab, makasih telah memuji. Langsung gambar ada emoji. Ada emoji gini. Kena mama ente dibalas love. Ya. Kemana otak bapak ente? Mana otak bapak ente? Ya, lebih bagus bapak ente tak usah pakai sarung, pakai rok dengan kotang. Ini namanya dayus kata Nabi, bencong. Ya. Ente sebagai anak ente ingatkan sebagai anak mama ente. Ya.
Mak udah tua dah mak, bawa tanah mak. Padahal mak ente ini udah tua dan tua. Ada yang punya cucu 3, ada yang hampir punya cucu, ada yang udah bermantu, udah tua. Kalau masih muda mending umur 17. Ini bukan 17, dibalik 71. Mesti tak ingat mati. Terus. Juga tanda-tanda keluar air mani, aurihi ajinin atau bau adonan tepung. Aurihi ajinin atau bau adonan tepung rotban yang basah. Aurihi ajinin atau bau adonan tepung rotban yang basah. Juga tanda-tanda keluar mani, baunya mani itu kayak bau adonan tepung. Ente pernah bantu mama ente sampai ini bentar lagi ini bulan puasa, lebaran biasa kan ente bantu ngadon tepung, ngadon kue itu. Nah, kalau masih dibasah-basah tuh, apalagi yang enggak dicampur mentega tepung dengan air ya, ente cium baunya itu. Kayak itu. Atau juga agak bau beklin. Betul ya air mani? Atau bau putih-putih telur. Pernah ente nyium air mani kan? Baunya mirip putih-putih telur, mirip adonan tepung, mirip beklin baunya. Ya, terus. Itu disebut au bayadi baidin, atau bau putih-putih telur. Au bayadi baidin atau bau putih telur jafan yang kering. Ya, au bayadi baidin ya, atau seperti putih telur jafan kering, dalam keadaan kering. Ya. Baunya juga bau kayak putih telur, dan kalau kering umpama di sarung ente keluar air mani. Lalu air mani tersebut kering. Itu keringnya tuh mirip kayak putih-putih telur yang kering di sarung ente. Kalau diginikan tuh lepas, digaruk lepas. Ya. Dan air mani tidak najis. Air mani tidak najis. Walau ada di sarung ente tidak apa-apa. Pernah ada riwayat Nabi Muhammad, ya ketika Nabi Muhammad ngumpul dengan sahabat, ada bekas mani kering di sarung beliau, cuma oleh beliau dikerek gini. Ya. Dikerek begini, langsung sholat. Itu menunjukkan bahwa air mani hukumnya suci, enggak najis. Ya. Yang najis tuh madhi atau wadi. Nanti ada babnya. Terus. Halas. Mazal kathir bagi golil. Fian. Wa bi ilajil hasyafati. Mazal kasir. Halas. Insyaallah ba'din dabul bi'alati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.